Kak, tolong kasih gambaran ketika mulai Tuton dong. Nah, ini tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini kalau udah ke kelasnya mulai. Nanti ada nama mata kuliah, terus di sampingnya ini ada kode kelas. Nah, di sini ada nama fakultas. Nama fakultasnya abaikan aja. Contohnya di sini kan ada Tuton FKIP, Tuton FE, dan segala macam. Ini prodi manajemen. Kamu yang ini abaikan aja. Cukup lihat mata kuliah dan kode kelasnya. Nah, di yang ini progres penyelesaian namanya. Kalau progres, abaikan aja. Ini kayak diisi layar, dia sering error. Kamu cukup pastikan nama mata kuliah, terus kode kelas. Berikutnya jumlah mata kuliah. Kalau kamu registrasi mata kuliahnya ada 6, maka pastikan jumlah mata kuliahnya semuanya udah ada. Dan biasanya munculnya itu bertahap. Dia nggak muncul langsung 6. Jadi misalkan tanggal 1 sudah muncul 1, nanti besok lagi baru muncul lagi. Dan kalian nggak mesti panik kalau misalkan eh, munculnya tuh nggak barengan. Jadi misalkan temanmu udah muncul, kamu belum. Jadi munculnya juga nggak serempak dan bertahap. Di tampilan berikutnya, tampilan di kanan, di sini juga bisa diakses. Jadi di tengah bisa, di sini juga bisa, sama di atas kalau nggak salah. Ini contoh tampilan Tuton semester kemarin ya. Kalau mau pindah kampus ke UT, sedangkan posisinya udah semester 5. Nanti pilihnya jenis RPL, Kak. Nah, ini tampilan kalau udah masuk mata kuliah. Saya belum dapat katalog, tapi modul yang lain udah datang. Download aja katalog mah. Bisa googling. Kalau mau pindah prodi, bisa tidak? Bisa Kak Ikun, tapi ngulang dari awal. Jadi sekarang mundurin diri dulu, baru daftar dari ulang lagi. Ngerjain tugas pakai HP enak nggak Kak? Atau prefer pakai? Ya kalau dibilang enak, lebih enak laptop Kak. Kalau HP ya layarnya kecil, ngetiknya juga terbatas. Minimal kalau pakai HP harus punya Bluetooth kayak gini nih. Keyboard Bluetooth yang kayak gini. Ini di showcase saya ada, bisa dipakai untuk ngetik di HP. Di tab juga bisa, di laptop juga bisa. Nah, nanti jadi sebelum sesi dimulai, saya balik lagi ke layar ya. Sesi 1 kan mulainya tanggal 6 ya. Nah, biasanya yang baru terbuka itu bagian pendahuluan. Nah, sesi 1 sama ini belum kebuka. Jadi kamu bisa baca dulu di bagian pendahuluan sebelum Tuton dimulai. Kalau sekarang masih belum muncul. Nah, nanti di sini biasanya ada video sapaan dari tutor. Nah, cuman ini karena tutornya nggak ngasih video, di sini ada tulisannya nih. Nah, teman-teman sering salah kira. Di sini kan disuruh membuat sapaan menggunakan video. Ini perintah untuk tutor, ya, bukan untuk mahasiswa. Jadi seharusnya pas pertama kali dibuka muncul sapaan, video sapaan. Nah, terus kalau mau tahu nama tutornya, teman-teman bisa klik yang di bagian sini. Ya. Ini screenshot ya, bukan tampilan e-learning sekarang. Jadi saya nggak bisa ngeklik. Nah, setelah itu baru kita scroll ke bawah. Nanti dia ada forum perkenalan, tata tertib, sama pengumuman. Nah, sebelum sesi 1 dimulai, sebaiknya teman-teman mengisi perkenalan. Perkenalannya singkat aja,
cukup sapaan kepada tutor, terus kasih identitas yang sederhana aja, nggak perlu lengkap-lengkap. Contohnya, selamat pagi, perkenalkan nama saya misalkan Suryo dari Prodi Manajemen asal UT Bandar Lampung. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu Tutor agar saya bisa mengikuti tutor ini dengan lancar. Misal kayak gitu. Jadi sapaannya, perkenalannya kepada tutor. Nanti di bawah lagi dia ada RAT. Sama ini peta kompetensi dan lain-lain. Nah, ini RAT, ini penting. Atau rancangan aktivitas tutorial. Apa sih isinya RAT itu? RAT itu mapping di tiap sesi. Jadi di file RAT, dia akan menginformasikan tiap sesi akan membahas babnya apa aja. Misalkan satu modul isinya satu buku isinya 9 bab. Nah, di RAT dia akan ngasih tahu sesi 1 bahas bab berapa, sesi 2 bahas berapa, sesi 3 bahas bab berapa. Kalau saya sendiri selalu RAT saya download supaya saya tahu ketika ada di sesi berapa ini membahas tentang apa. Jadi ketika buka buku kita nggak pusing lagi. Oh ini pertanyaan sesi 3 bahas bab berapa ya? Udah tinggal lihat RAT aja. Gitu. Bang, udah Udisium belum? Masih belum. Udah mulai tutorial belum, Kak? Ini saya cuma ngasih contoh aja. Nah, ini tampilan kalian klik forum perkenalan. Biasanya sih modelnya ada dua. Ada yang selalu bikin topik baru, atau ada satu lagi yang tutornya udah bikin topik, terus kita nge-reply. Nah, kalau ini modelnya selalu bikin topik baru. Nah, di bawah ini saya tutupin nama-namanya. Ini nama mahasiswa yang udah buat perkenalan. Itu caranya tinggal klik aja add discussion topic. Nah, di sini ada subjek atau judul, terus bawahnya pesan. Nanti kalau misalkan di keterangan ini disuruh sertakan foto, kalian nggak perlu sertakan foto di perkenalan. Cukup update foto profil. Ya, update foto profil. Di sini ada nggak ya? Oh, di bagian sini nih. Kanan atas. Jadi di forum perkenalannya nggak usah kasih gambar. Bapak pada nggak sabaran, ntar kalau server tuton down nyalain. Forum perkenalannya berarti ke tutor ya Kak, bukan ke teman-teman. Sebaiknya ke tutor Kak. Boleh juga ke teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih kebanyakan ke tutor. Jadi nanti ketika kamu jawab diskusi, itu nggak perlu lagi pakai kalimat pengantar, langsung aja jawab. Nggak perlu lagi pakai izin menjawab Pak, gini-gini. Saya nama ini mau menjawab ini, nggak perlu. Langsung aja jawab. Nyimak sambil nyicil modul. Mantap Kak Sofia. Nah, nanti ketika sesi 1 udah dibuka, itu kebukanya tanggal 6 jam 00.01. Jadi kalau kamu mau pada begadang tanggal 5 ya tungguin. Jadi jam 1 pagi bangun buat ngerjain tuton. Biasanya jam segitu lancar. Kak Sandika udah biasa kayaknya ini. Nah, nanti di sesi 1 sama ada video sapaan dari tutor. Nah, ini contohnya tutornya nggak ngasih videonya. Ini sering jadi pertanyaan di teman-teman, suruh bikin video ya gitu. Enggak, ini video sapaan perintahnya untuk tutor, bukan untuk mahasiswa. Nanti di sesi 1 ada kehadiran, ada materi inisiasi. Materi inisiasi bentuknya macam-macam. Ada yang PDF, ada yang bentuknya
video YouTube, PowerPoint, dan segala macam. Silakan bisa kalian download atau kalian simpan. Nah, ini ada PowerPoint, ini ada juga. Nah, kalau ini biasanya bentuknya link YouTube, kalau OER1 ini. Nah, ini diskusinya. Sama di bagian kehadiran dan diskusi, di sini ada status nih. Kalau sudah done, artinya kalian sudah mengerjakan. Ya. Jadi cukup lihat statusnya di sini. Di sini juga ada status, tapi status yang ini sering error. Ya, ini status ini sering error. Abaikan aja nggak apa-apa. Yang penting itu di bagian sini. Ini sering banget jadi pertanyaan. Ya, karena itu tadi fiturnya aneh memang. Ini ngasih tahu caranya guys. Makasih ya yang udah bantu jelasin. Sama diskusi juga gitu. Nah, di sini statusnya nih. Kalau dia belum selesai, dia warnanya abu-abu. Ya. Kak udah pesen two-tone tracker, nggak bisa di checklist. Kalau teman-teman beli two-tone tracker, itu linknya hanya bisa dilihat. Nah, cara pakainya, kamu klik buat salinan, Kak Elizabeth. Atau kamu bisa buka profil TikTok saya. Sudah saya sematkan VT cara download two-tone trackernya. Ya. Kalau emang Kak Elizabeth masih bingung, nanti DM aja. Nah, di bagian paling bawah ada latihan. Latihan nggak wajib, boleh dikerjakan, boleh juga enggak. Dan nggak usah kaget, nggak usah risau, nggak usah panik kalau misalkan latihannya itu error. Itu sering terjadi. Jadi, Kak gimana latihannya error? Ya udah, kalau error nggak usah dikerjain. Ya, nggak usah dikerjain. Jadi yang wajib itu di Tuton, kehadiran, diskusi, sama tugas. Itu aja. Perkenalan juga sebenarnya nggak wajib. Cuman kan apa ya, adab lah, adab ke tutornya. Jadi sebelum kamu menjawab, ya kamu sapa dulu tutornya. Itu aja. Nah, ini contoh tampilan ketika mengklik menu kehadiran. Gampang ngeklik kehadiran itu. Tinggal ini di checklist, terus klik submit. Ingat, kehadiran nilainya langsung muncul. Nilai di Tuton itu ada dua, nilai angka dan nilai bobot. Dua-duanya ini harus muncul untuk yang kehadiran. Kalau diskusi, kamu jawab, nilainya nggak langsung muncul. Tuton tracer untuk apa? Tuton tracker tuh untuk ini apa? Checklist. Checklist tugas, mana yang sudah, mana yang belum. Buat pengingat aja. Biasanya Tuton mulai jam berapa? Bebas, kamu mau ngerjain jam berapapun. Jadi setelah klik submit, nanti dia muncul nih keterangan congruity apa? Ribet amat bahasa Inggrisnya. Pokoknya intinya di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat nilai, view grade, atau balik ke menu mata kuliah. Ya, jadi setelah klik submit, dilihat dulu nilainya. Pastikan sudah berhasil submit. Pastikan nilainya sudah muncul. Waalaikumsalam Kak Cuplis. Jam 1 pagi boleh, jam 2 pagi boleh. Iya, kalau web ditentuin. Nah, ini tampilan ketika sudah mengklik view grade atau nilai. Nah, di sini angka nilainya. Nilai kehadiran dia selalu 100. Jadi nanti kalau misalkan kehadiran 2, dia langsung muncul 100. Nah, ini adalah nilai angka. Ingat, nilainya munculnya ada 2, nilai angka dan nilai bobot. Nilai angka ada di atas, nilai bobot ada di paling bawah. Oh, di sini saya nggak screenshot, sorry ya.
Nah, di sini ada yang kalau di Tuton Tracker saya itu ada simulasi nilai Tutonnya. Jadi kalau kehadiran dia angkanya 100, bobotnya 2,5. Kalau diskusi tergantung nilainya berapa, bisa 80, 90, dan lain-lain. Terus juga usahakan ya, ini tips buat teman-teman. Kalau kalian ingin dapat nilai maksimal, usahakan jawab diskusi dan tugas itu selesai di minggu pertama. Kalau di minggu kedua, biasanya nggak bisa dapat nilai maksimal. Mentok-mentok paling cuma dapat 80 atau 90, nggak bisa dapat 100. Ya, jadi usahain satu sesi selesai semuanya mata kuliahnya dalam waktu 1 minggu. Kalau ada 6 ya 6 diskusinya. Kalau ada 8 mata kuliah maka 8. Akses ke Tuton tuh lewat e-learning pakai aplikasi Tuton juga bisa kan? Bisa Kak, bisa. Pendaftaran bukanya Oktober. Nah, ini ketika kita klik menu diskusi. Nah, yang mesti kalian lihat pertama kali adalah due date. Ya. Due date ini tanggal berakhir. Kalau 2 minggu, nah nanti kamu hitung aja dari tanggal 6 sampai tanggal berapa. Tanggal 6 tuh kalau nggak salah sampai tanggal 19. Kalau ini nggak 2 minggu, silahkan konfirmasi ke tutonnya. Bilang, Pak, ini due date-nya nggak 2 minggu. Nah, di sini statusnya nih. Ini warna hijau, jadi udah dikerjain. Kalau dia warna abu-abu, dia belum dikerjain. Kalau mau cek tutor, dia menunya ada di sini. Ya. Terus, nah ini pertanyaan ini. Nih, pertanyaan dari tutornya. Kita tinggal jawab aja. Di bagian sini nih, ada menu reply. Jangan spam ya, Kak. Nah, ini saya screenshotnya udah deadline-nya berakhir. Jadi, menu reply-nya udah ketutup. Biasanya di sini ada menu reply. Jadi, permaling sama reply. Cara jawabnya, teman-teman tinggal reply. Nanti muncul deh di bawah jawabannya. Gitu, jawabannya ya langsung di sini ya. Nah, buat teman-teman, kalau jawab diskusi jangan dalam bentuk file, langsung di kolom diskusi. Kalau misalkan kamu jawabnya pakai tulisan tangan, nah itu kamu scan, langsung insert gambar. Ya, jangan insert file. Karena tutor maunya apa sih namanya? Melihat jawaban diskusi langsung di kolom diskusi. Kalau misalkan bentuknya file, dia harus ngeklik dulu, harus ngedownload dulu, baru ngebaca. Ya, kalau diskusi dia langsung jawab di kolom diskusi. Jadi kalau pakai tulisan tangan juga boleh, tapi caranya insert gambar. Kalau misalkan nih matematika kan sulit, kalau misalkan teman-teman mau ngetik rumusnya bingung lah, pakai tulisan tangan juga boleh. Dan biasanya di sini jawabannya banyak kok. Biasanya ada berapa gitu. Kadang kalau udah banyak yang ngisi, kadang nyekrolnya agak susah. Nah, ini tampilan sesi 3. Di sesi 3 ada diskusi dan tugas. Ya. Dimana kalau tugas ini adalah pertanyaan membahas dari sesi 1 sampai sesi 3. Ulangi kalau tulis tangan. Kalau tulis tangan, saya ulangi lagi ya Bang Ota. Jadi kalau untuk diskusi, jawabnya harus di kolom diskusi. Jangan bentuk lampiran. Baik itu diketik ataupun ditulis tangan. Nah, kalau tulisan tangan berarti kamu harus scan bentuknya gambar.
nanti tinggal insert picture. Ini di sini saya nggak bisa nyontohin caranya karena belum ada kelasnya. Kalau nanti kelasnya udah ada, saya bisa contohin cara insert picture-nya. Login si layar pakai NIM atau email? Pakai NIM sama tanggal lahir. Bang, ada kabar burung, katanya semester besok tuton cuma seminggu. Masih belum jelas sih. Nah, saya lanjutin lagi ya. Nah, diskusi 3 tadi kan udah jelas ya. Sekarang kita bahas yang tugas. Nah, yang tugas dia deadline-nya 2 minggu plus 1 hari kurang. Jadi sampai hari Senin jam 3 sore. Ya. Selalu saya ingatkan tiap sesi lihat due date-nya atau deadline-nya. Kalau nggak sesuai, segera lapor tutor. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali terjadi kasus deadline tidak sesuai dengan jadwal. Dan itu banyak yang nggak sadar. Pernah kejadian beberapa kali deadline-nya itu cuma seminggu. Pernah. Bahkan deadline-nya itu belum diganti tanggalnya. Deadline-nya udah lewat, misalkan 2025, ternyata deadline-nya 2024. Sehingga teman-teman nggak bisa ngepost jawaban. Ada kejadian kayak gitu. Oke. Jawaban teman kelas harus di-reply. Jangan. Ya. Teman-teman, jadi kan di Tuton itu kita disuruh aktif. Ya. Aktifnya itu adalah menjawab dengan segera, menjawab dengan lengkap, menjawab dengan runut, menjawab dengan sumber referensi. Jadi aktifnya itu bukan kamu sering menjawab. Ya. Jangan mengkomentari atau memberikan feedback jawaban dari mahasiswa yang lain. Cukup menjawab diskusi aja. Kalau jawaban diskusi kamu sudah dijawab sama dosen, sudah dinilai, sudah dikasih feedback, lalu kamu ingin memperbaiki, nah silakan kamu balas feedback dari dosen. Gitu. Nah, ini tampilan tugasnya. Nah, kalau tugas baru deh bentuknya file. Bentuknya file PDF. Bisa pakai Word juga bisa, tapi saran saya sebaiknya bentuknya file PDF. Jadi kamu ngetiknya di Word, habis itu kamu rubah jadi PDF. Kenapa Kak? Kok harus PDF? Karena seringkali teman-teman ngupload bentuknya Word, ketika tutornya download jawaban teman-teman, terus mau baca, itu ketikannya berantakan. Mungkin karena beda tipe Word-nya atau beda tipe doc-nya dan segala macam. Kalau bentuknya PDF, dia formatnya tetap nggak berubah dan nggak berantakan. Ya, jadi kalau tugas itu bentuknya PDF, file PDF. Nah, untuk format tugas ini saya sudah buat supaya rapi. Jadi ada covernya, ada nomornya, ada watermarknya. Silakan teman-teman download, linknya di bio TikTok saya. Nanti pilih file template. Nah, untuk template ini nggak wajib, supaya lebih rapi aja. Kalau kalian nggak mau pakai template juga nggak apa-apa. Ya. Terus juga jawabannya nggak perlu kalian tulis lagi soal, langsung aja jawaban. Terus di bagian bawah ada status submit. Ketika kalian pertama kali upload, di sini tulisannya submit for grading. Grading statusnya, keterangannya not grade atau warnanya abu-abu. Ini karena udah dinilai, makanya warnanya hijau. Jadi nanti kalau belum submit, ini abu-abu semua, termasuk ini juga warnanya abu-abu. Ketika sudah submit, di sini berubah menjadi hijau. Tadinya not submit, jadi submitted for grading. Sudah disubmit, siap dinilai. Nah, di sini
tulisannya masih not grade, warna abu-abu. Kalau sudah dinilai, dia berubah menjadi hijau dan graded, artinya sudah dinilai. Oh, saya nggak sempat screenshot nilainya lagi, sorry. Ini di bawahnya biasanya ada feedback kalau sudah dinilai. Ada feedback dari tutor, misalkan ada yang kurang atau sudah cukup atau seperti apa. Kalau ada yang kurang, biasanya tutor akan ngasih tahu di bagian ini, di bagian ini. Nah, diskusi dan tugas itu kalian masih bisa revisi kalau masih dalam jangka waktu. Bang izin dulu, nggak lama-lama ikut gabung lagi sakit. Siap, makasih Bang Dino. Semoga cepat sehat, bisa gabung lagi. Bang istirahat aja dulu. Jadi tugas sama diskusi kalian bisa revisi kalau masih dalam jangka waktu 2 minggu. Cuman seringkali kasusnya terjadi adalah ketika teman-teman sudah aktif, sudah menjawab di awal minggu, ketemu dosen tutor yang kurang aktif, yang nilainya bahkan sudah mendekati deadline, sehingga ketika nggak puas mau perbaiki itu udah nggak bisa. Bahkan ada beberapa dosen yang nilainya setelah sesinya berakhir, jadi teman-teman nggak bisa nggak bisa revisi. Nah, saran saya sebaiknya teman-teman jawablah secepat mungkin. Kalau misalkan tutornya menjawabnya lama, ya silakan teman-teman lapor ke prodi masing-masing. Ya, penting sih ngelapor tutor yang nggak aktif, dan itu masih sering terjadi. Cara konfirmasi habis revisi tugas gimana? Nggak perlu revisi, Kak. Nggak perlu revisi, sorry. Nggak perlu konfirmasi. Jadi ketika sudah dinilai dan ada feedback, nah langsung aja kamu revisi, kamu reply. Kalau misalkan feedbacknya kurang jelas, silakan kamu chat tutornya, tanyakan, Pak mohon maaf feedback yang ini saya kurang jelas. Dan untuk chat tutornya itu ada tata caranya. Kamu informasikan nama, NIM, nama mata kuliah, dan kelas. Yang tampilan itu di depan tuh kayak gini. Jadi pas kamu chat, kamu harus kasih tahu nama mata kuliah dan kode kelasnya. Karena satu tutor dia minimal pegang 2 kelas. Satu kelas itu 50 mahasiswa. Ya. Tugas 1 upload, lalu yang di MyUT ada upload tugas beda nggak? Di MyUT ada tak? Kayaknya nggak ada loh. Di bagian mana Bang Okta? Bang tutornya jam berapa mulai? Jam 00. Makasih Kak Panji. Tadi apa lagi yang harus saya ikut ya? Oh ini cara nge-reply-nya. Cara ngejawab diskusi. Nah, di sini ada kolom reply. Nah, di sini bisa langsung kamu jawab. Ini kayaknya jawab ini deh, perkenalan. Iya, perkenalan ini. Nah, ini kalau misalkan mau ngelihat nilai. Ya ada di menu di atas, terus klik grades. Kemarin ada info lagi kah pas lu chat UT Bang? Belum ada. Kalau ikut salut, apakah nanti tutornya dapat Zoom Pak? Enggak. Zoom itu kalau kamu ikut yang TWEB atau TTM. Gitu. Kalau live ini nanti ada rekamannya enggak? Enggak ada. Mau diupload rekamannya? Kalau banyak yang minta boleh nanti saya uploadin. Kalau banyak yang request. Jadi ini untuk melihat nilai
Klik di sini profil, terus klik grade. Nah, sekarang saya jelasin masalah nilai ya. Upload kah? Upload. Iya. Oke, siapa lagi? Nanti saya upload. Oke, jangan lupa follow ya akun YouTube-nya. Subscribe. Nanti saya upload. Saya buka dulu YouTube-nya biar teman-teman langsung subscribe. Bisa nggak sih di sini? Oh, bisa ya. Upload bang, biar bisa simak ulang. Siap, Kak Endang. Mana yang data itunya? Oh, ini dia. Nah, ini channelnya. Silahkan teman-teman screenshot, lalu subscribe. Sebenarnya beberapa udah ada sih rekamannya. Rekaman Zoom dengan maba tahun-tahun lama sebenarnya. Nanti yang ini saya upload juga. Sudah? Saya lanjut lagi ya. Nah, untuk nilai, tampilan pertama adalah nilainya akumulasi. Di sini mungkin kalau kalian lihat pertama kali nggak ada yang aneh. 72, 79, 77, 80, 78. Nah, nilai ini adalah akumulasi bobot. Yang sering tadi saya bilang kalau nilai di Tuton itu ada angka dan bobot. Nah, ini adalah akumulasi bobot. Nanti ketika sesi 1 dimulai, nilainya itu belum segini. Kalau misalkan baru klik kehadiran itu kan bobotnya 2,5. Nah, 2,5 dia dibulatkan jadi 3. Misalkan bahasa Indonesia 3, pendidikan agama 3, gitu, dan seterusnya. Nanti kalau misalkan diskusinya udah dinilai, nanti dia jadi 6. Nah, kenapa ini saya jelasin? Karena seringkali teman-teman jadi pertanyaan, Kak, ini kok nilainya 3, 6, 10, 15. Ini yang bener gimana? Jadi ini tuh nilai akumulasi dan kalian nggak perlu panik. Tinggal kalian klik aja nama mata kuliahnya. Ini kan akumulasi rangkuman. Nah, untuk rinciannya kamu klik mata kuliahnya yang mau kamu lihat rincian detail nilainya. Nah, ketika udah diklik, nah dia akan muncul. Ini contoh sesi 1 sampai sesi 8 sudah selesai. Nah, nilainya itu yang ini nilai angka nih. Yang saya bilang tadi kalau kehadiran nilainya selalu 100. Nah, yang bawah ini adalah nilai bobot. Jadi tiap kehadiran bobotnya 2,5. 2,5, 2,5, 2,5 kali 8. Totalnya 20. Ini kalian mesti perhatikan. Kenapa? Karena seringkali bobotnya itu tidak terakumulasi. Makanya saya buatin file simulasi nilai Tuton. Saya pikir error ini nggak akan terus terjadi. Ternyata tiap semester selalu ada. Contoh, ketika sesi 1 nilainya 100, bobotnya 2,5. Udah oke. Ketika sesi 2 sudah diklik nilainya 100. Kalau sudah sesi 2 berarti di sini harusnya 5 dong. 2,5 ditambah 2,5. Ternyata di sini nggak berubah, tetap 2,5. Jadi ini mesti diperhatikan juga. Kak, kalau misalkan begitu gimana? Kalau misalkan nilai bobotnya tidak terakumulasi, silakan teman-teman screenshot, lapor ke Halo UT. Tapi ya itu tadi, teman-teman harus paham dulu.
Ya harus paham tentang nilai ini supaya nggak panik dan nggak bingung tentang nilai ini. Ya, yang di halaman depan ini akumulasi dari yang ini. Akumulasi dari bobot nilai kehadiran, bobot nilai diskusi, dan bobot nilai tugas. Kehadiran dan diskusi ada 8, tugas ada 3. Nah, ya, makasih Kak Panji. Tes formatif, latihan, kuis, kamu kerjakan itu nggak ada bobotnya. Nilainya di sini mungkin ada, kadang muncul, kadang enggak, tapi nggak ada dia bobotnya. Nah, ini contoh tampilan nilai diskusi. Di sini ada nilai angka dan nilai bobotnya. Nih. Jadi tiap diskusi dia selalu angka, baru bawahnya bobot. Jadi angka sama bobot, angkanya merinci, bobotnya enggak. Bobotnya langsung jadi satu tiap sesi. Jadi tadi kehadiran bobotnya 20 ditambah bobot diskusi 24,9. Jadi udah berapa tuh? 44,9 atau 45. Nah, ini juga sama, harus hati-hati, harus dicek ya. Dan saran saya ke teman-teman untuk nilai diskusi dan tugas, buatlah target minimal 80. Kenapa? Kalau saya perhatikan, kalau di bawah 80 itu kurang maksimal dari segi pemahaman maupun untuk bantu nilai. Itu. Dan untuk diskusi dia bobotnya beda ya. Kehadiran tadi bobotnya 20%, diskusi bobotnya 30%. Jadi kalau kehadiran 100 semua total bobotnya 20. Kalau diskusi 100 semua totalnya 30. Nah, ini contoh nilai tugas. Tugas bobotnya dia 50. Nah, ini nilainya bahwa tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Nah, tugas 3 ini nggak dikerjain. Kosong ya. Nah, ini bobotnya 27,5. Nah, tugas 1 nih nggak dapat feedback, tugas 2 tapi dapat feedback. Nah, feedbacknya kayak gini. Nah, teman-teman bisa baca ya. Nah, jadi tadi bobot nilai kehadiran 20, bobot nilai diskusi 24, ditambah bobot tugas 27. Jadi berapa tuh? 44,9 tambah 27. 45 tambah 27, jadi sekitar 7, 45, 72. Kisaran 72. Gitu. Nah, itulah yang tadi nilainya. Mana tadi ya? Nah, nih 72. Yang diakumulasikan di halaman depan. Nanti kalau yang lain tinggal kamu klik-klik aja. Nah, fungsi dari Tuton Tracker itu ya ini untuk nge-track mana yang sudah, mana yang belum, dan untuk melihat nilai bobotnya. Di Tuton Tracker itu ada sheet satu lagi namanya simulasi nilai Tuton untuk ngecek bobotnya ada yang error atau enggak. Karena di situ sudah saya sematkan rumusnya. Teman-teman kalau misalkan mau bongkar rumusnya silahkan pelajari rumusnya. Tapi dosen lambat respon sehingga mau memperbaiki udah telat. Betul. Nah, ini saran ya buat teman-teman, dan ini sering terjadi di tiap semester. Saya nggak ngerti kenapa nggak sampai sekarang nggak ada perubahan. Masih ada tutor yang nggak aktif, bahkan nggak kelihatan sama sekali. Bahkan sampai sesi 8 sudah apa namanya? Itu nggak dinilai-nilai. Mulai dari sekarang, teman-teman mesti punya kontak prodi masing-masing. Teman-teman harus ngelapor. Dan memang
ada konsekuensinya untuk tutor jika tidak aktif. Ini saya kasih aturannya ya. Kemarin sudah saya kirim. Bentar ya. Bentar ya guys. Di HP nggak muncul. Bentar saya munculin dulu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bagi tutor itu ada sanksi sebenarnya. Jadi kalau misalkan sampai sesi 3 itu tutor nggak aktif, itu harusnya diganti. Nah, kenyataannya di lapangan kejadiannya nggak gitu. Sampai sesi 8 pun tutor nggak diganti-ganti. Akhirnya apa? Mahasiswa yang dirugikan. Nah, saran saya kepada teman-teman, mulai dari sekarang, cari kontak prodi atau kontak LBB IT Kampus. Minimal prodi deh. Karena tutor di masing-masing prodi itu tanggung jawabnya diamanahin ke masing-masing prodi. Ini saya kasih contoh punya fakultas. Jadi kalian bisa ke prodi atau ke fakultas. Baiknya sih ke fakultas kayaknya ya. Jadi nanti ketika sudah sesi 3 tutornya nggak aktif atau nggak kasih nilai sama sekali, udah langsung lapor aja. Bisa via email atau via WA. Sepertinya di semester sekarang sudah mulai dari UT-nya sudah mulai aktif untuk menerima report dari teman-teman ya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman paham. Jadi kalau ketemu tutor yang nggak aktif, segera ya. Kalau misalkan udah sesi ketiga udah nggak aktif, segera. Terutama teman-teman yang ikut artikel ilmiah ya. Itu wajib tutornya aktif. Dapat nomornya dari mana? Nomor prodi atau nomor fakultas teman-teman bisa cek di IG masing-masing. IG Fakultas Ekonomi ada, IG FH Visip ada, IG FKIP ada. Di situ ada kontaknya masing-masing. Mulai dari sekarang kalian cari. Ya, jadi kalau udah ketemu simpan. Ketika ketemu tutor yang mohon maaf ya, yang agak aneh-aneh ya silahkan lapor. Jadi nggak cuma mahasiswa, ya tutor juga ada yang aneh. Mahasiswa aneh banyak, ada yang nyontek, ada yang ngopi jawaban, ada yang apa sih namanya, ada yang jawaban dari ChatGPT di kopas semua, ya gitu lah. Apalagi ya, udah kayaknya udah semua saya jelasin. Ini menit keberapa? Oh, 1 jam. Nanti saya upload ulang. Silakan teman-teman subscribe YouTube-nya, nanti tinggal simak. Mungkin besok pagi kali ya.